Jadi coba kita mulai dari sini. Apa yang membuat kita dulu bisa ngakak nonton Mr. Bean? Cuma lihat Mr. Bean kepleset di lantai basah atau berantem dengan boneka teddy-nya bisa bikin kita ketawa lepas. Bahkan banyak dari kita yang tumbuh dengan komedi yang kayak gini, tanpa dialog, penuh dengan kelucuan fisik, dan anehnya tetap bisa bikin semua umur ketawa. Tapi sejujurnya, kapan terakhir kali kalian sengaja nyetel Mr. Bean? Sekarang mungkin lebih sering nonton konten komedi modern yang isinya candaan tentang keseharian, keresahan, atau pengalaman-pengalaman yang relate sama kehidupan kita saat ini. Komedinya Mr. Bean bisa dibilang jenius untuk masanya, karena dengan aksi fisik dan ekspresi yang nggak biasa, kita bisa bikin siapa aja ketawa, dari anak-anak sampai orang tua. Tapi kalau kita bandingkan dengan tren komedi sekarang, Mr. Bean jadi terasa seperti peninggalan zaman dulu yang agak sulit dihubungkan dengan kehidupan sekarang. Saya kena COVID 3 kali loh. Kena 4 kali mati saya. Yang stand up siapa? Ntar yang di sini Aldi Taher. Wak kan capek. Komedi modern sudah bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan nyata. Yang nggak cuma bikin ketawa, tapi juga ngajak kita mikir atau merasa, oh iya, ini pas banget sama hidup gue. Mari kita lihat evolusi komedi dari slapstick hingga komedi yang lebih kontemplatif dan relevan seperti stand up dari Panji Pragiwaksono atau sketsa ala extravaganza. Latar belakang, kenapa komedi fisik macam Mr. Bean bisa kalah populer? Kalau kalian ingat, dunia komedi sempat didominasi oleh komedi fisik. Komedi ini lebih dikenal sebagai slapstick. Dan bentuk komedi ini mudah diterima oleh semua umur karena nggak perlu banyak mikir. Lihat orang kesandung atau kepleset aja udah bikin ngakak. Di Indonesia, tontonan lawas kayak Warkop DKI atau Sri Mulat juga mengandalkan slapstick untuk mengocok perut penonton. Kemudian, muncullah Mr. Bean yang unik karena bisa bikin semua orang tertawa tanpa perlu satu kata pun dialog. Tapi dengan munculnya tren komedi sketsa, format komedi fisik mulai mendapatkan tantangan. Sketsa komedi yang lebih berstruktur dengan dialog dan alur cerita memungkinkan kita nggak hanya ketawa tapi juga merasa terhubung dengan ceritanya. Di Indonesia, acara seperti Extravaganza atau sketsa di Trans TV atau OB di RCTI adalah contoh komedi yang mengandalkan cerita dan interaksi antar karakter, bukan hanya kelucuan fisik. Alhasil, format slapstick seperti Mr. Bean perlahan mulai ditinggalkan, terutama oleh penonton yang menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar lelucon visual. Namun pergeseran komedi nggak berhenti di situ. Orang-orang kemudian mulai mengembangkan sitkom yang lebih mirip dengan keseharian kita. Tetangga masa gitu misalnya. Nama Mbak Angel? Iya. Pasti baik kayak malaikat. Malaikat pencabut nyawa. Membawa cerita keseharian hidup bertetangga dalam bentuk komedi dengan konflik yang sederhana tapi bisa dirasakan banyak orang. Begitu juga dengan The Is di Net yang menggambarkan keseharian di dunia perkantoran media. Udah dapat satu loh, Mbak. Iya nih kita sama. Putri, gua lagi marah lu malah nelfon. Itu Raffi Ahmad. Iya. Kenapa lu matiin teleponnya? Atau The Office di NBC yang sukses besar dengan gaya mockumentary-nya yang segar dan realistis. Dengan perkembangan ini, orang jadi lebih suka pada komedi yang bercerita tentang kehidupan nyata. Sesuatu yang punya plot tapi tetap lucu dan relatable. Bahasan topik dari sketsa dan sitkom ke stand-up komedi. Nah, sekarang kita ada di era di mana stand-up komedi
mulai mengambil alih. Kenapa sih stand up sekarang malah lebih digemari daripada format-format sebelumnya? Sederhananya saja, karena orang sudah nggak cuma butuh hiburan, tapi mereka perlu hiburan yang juga bisa menampilkan pengalaman hidup sehari-hari mereka. Mereka mau ketawa yang nggak cuma karena lucu, tapi karena mereka merasa ada sesuatu yang mereka pahami dan bisa mereka kaitkan dengan diri mereka sendiri. Niatnya mainin, tahu-taunya titik. Apa sih? Gimana caranya lepas dari permainan perempuan? Ceritain. Mainin balik. Mainin balik katanya. Ingin tentang mantan aja sih. Lagi habis suara. Lagi batuk. Ini emang siluman ular ya? Stand up komedi menawarkan kesempatan buat komedian bisa berbicara langsung ke audiens tanpa karakterisasi atau peranan yang memisahkan mereka dari kenyataan. Misalnya, Panji Pragiwaksono yang gak ragu mengangkat isu-isu berat seperti politik sosial bahkan agama di atas panggung. Saya mau nitip siapapun yang jadi presiden, nanti pas nyusun kabinet, tolong dipertimbangkan komposisi menteri-menteri. Ketika dia menyampaikan jokesnya, audiens nggak hanya ketawa tapi juga merasa dipanggil untuk berpikir dan merenung. Tapi hari ini kita ketawa bareng-bareng, jadi sebenarnya hidup gak buruk-buruk amat. Dan gue janji, kalau gue bisa bikin lo ketawa hari ini, gue bisa bikin lo ketawa lagi. Ada juga Abdur Arsyad yang membawa sudut pandang orang timur, lengkap dengan dialek dan logatnya. Dia nggak hanya bikin kita ketawa, tapi juga membuka mata kita akan realitas yang berbeda dari kebanyakan orang di Jawa. Beberapa kali kejadian di hidup saya itu, saya ngerasa kayak kalau saya sudah semakin terhimpit, saya yakin jalan keluarnya semakin dekat nih. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kita juga bisa melihat contoh di panggung internasional, seperti Jokowi dan Remi Youssef. Jokowi membawa perspektif hidup sebagai keturunan Asia di Amerika, lengkap dengan candaan tentang stereotip dan keunikan budaya. Humor yang dibawakannya begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi penonton Asia di Amerika Serikat yang kerap mengalami situasi serupa. You guys love vowels. You don't care A, the letter A. You just go down Remi Youssef pun gak jauh bedanya. Dia mengangkat kehidupan seorang muslim di Amerika yang penuh tantangan dan kebingungan identitas. You know, I could feel the fear when my mom called me. I didn't want to speak Arabic. She was like, "Salam alaikum, habibi." And I was like, "Mother, peace be upon you." Hal-hal ini yang mungkin dulu tabu diangkat ke panggung komedi, sekarang malah justru dianggap menarik dan bisa jadi jembatan bagi orang-orang dengan latar belakang budaya. Stand-up komedi semacam ini bukan lagi sekedar hiburan, tapi lebih kecerminan masyarakat yang terus mencari identitasnya. Penonton bukan hanya tertawa, tapi mereka juga merasa terhubung dengan isu-isu yang diangkat oleh para komedian. Gak heran kalau komedi seperti Mr. Bean jadi terasa kurang relevan bagi generasi yang udah terbiasa dengan komedi yang cerdas dan personal. Komedi sebagai media refleksi sosial, absurditas kehidupan sehari-hari. Tren komedi terus berkembang dan makin cerdas. Kita nggak cuma mencari hiburan dari aksi fisik atau situasi slapstick, tapi juga butuh komedi yang bisa mengungkap absurdnya kehidupan kita sehari-hari. Makanya, komedi-komedi ala The Office, The Is, atau Tetangga Masa Gitu yang menggambarkan kehidupan kantor, tetangga, atau situasi sosial lainnya jadi begitu populer. Di sini kelucuan berasal dari penggambaran hal-hal sehari-hari yang nyata tapi disajikan dengan sudut pandang komedik yang bikin kita sadar betapa lucunya hidup ini. Dari sitkom, orang kemudian merasa lebih nyaman dengan stand-up komedi yang lebih personal dan langsung.
Pranggi Pragiwaksono dengan gaya candanya yang to the point bikin audiens nggak cuma ketawa tapi juga berpikir soal isu-isu yang mungkin nggak berani mereka bicarakan sehari-hari. Abdur Arsyad bahkan berhasil membawa keunikan budaya Indonesia Timur ke atas panggung, membuat penonton Indonesia dimanapun bisa lebih menghargai perbedaan yang ditawarkan. Kalau dulu kita ketawa karena situasi absurd di luar kita, sekarang kita ketawa sambil bercermin pada kenyataan hidup kita sendiri. Di luar Indonesia, kita bisa melihat bagaimana Jokowi, Rami Youssef, menciptakan ruang untuk diaspora Asia dan Muslim Amerika dalam komedi. Mereka bukan cuma jadi lucu-lucuan, tapi juga menjadi jembatan bagi kita untuk melihat sisi lain dari pengalaman yang mungkin nggak pernah kita rasakan sebelumnya. Kesimpulan, komedi yang sekadar tertawa versus komedi yang bermakna. Jadi, masih relate-kah komedi ala Mr. Bean untuk kita sekarang? Mungkin bagi sebagian orang iya, nostalgia bisa jadi alasan utama mengapa kita masih suka tertawa lihat aksi konyol Mr. Bean yang kekanak-kanakan. Tapi jika kita bicara soal perkembangan komedi yang bisa menghubungkan kita dengan isu-isu nyata, dengan kehidupan sehari-hari yang kita jalani, komedi fisik semacam Mr. Bean jadi kurang nyambung. Kita hidup di zaman di mana ketawa bukan cuma soal hiburan, tapi soal refleksi diri. Orang-orang jadi butuh komedi yang bisa membicarakan keresahan, membongkar absurdnya hidup sehari-hari, atau mengajak mereka menertawakan masalah sosial dengan cara yang cerdas. Generasi sekarang mungkin lebih memilih konten komedi yang menyentuh aspek kehidupan yang nyata. Mereka ingin tawa yang bukan hanya melagakan, tapi juga mencerminkan dunia di sekitar mereka. Dari dulunya yang slapstick, lalu ke sitcom, dan terus hingga stand-up komedi yang lebih personal dan reflektif. Evolusi komedi ini menunjukkan bahwa tawa kita, seperti halnya seni lainnya, selalu tumbuh bersama waktu dan relevansi. Tetap tertawa, tapi pastikan bahwa tawa itu bukan sekedar hiburan, melainkan juga cara untuk melihat diri sendiri, memahami perbedaan, dan mendekatkan kita pada realitas yang mungkin seringkali terlihat absurd tapi penuh makna. Kalau di film-film Warkop DKI sih, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang.